Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa melalui renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam edisi Jumat 12 Agustus 2022. Karena itu mari berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini kami bangun dengan selamat. Dan sebelum kami lebih jauh menjalani hidup hari ini, kami akan membaca merenungkan firman. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabdamu, ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini saya siapkan firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 10 ayat 19 sampai ayat 22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau, bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka, jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah, dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Saudara-saudara, pagi ini kita renungkan firman Tuhan dengan satu tema, inikah kehendak Allah? Ini adalah sebuah pertanyaan yang selalu muncul ketika manusia berada dalam pergumulan. Manusia kebingungan untuk meyakini kehendak Allah, dan hal itu kerap kali menjadi masalah. Maksudnya bahwa sejuta tanya menghiasi pikiran manusia yang terbatas untuk mengerti pikiran Allah yang tidak terbatas. Bacaan kita pada pagi hari ini menampilkan 2 pribadi yang sangat berbeda dan tidak saling mengenal pada awalnya. Yang pertama ialah di rumah Simon, seorang penyamak kulit, Petrus mendapat penglihatan tentang makanan halal dan haram sebanyak 3 kali. Petrus melihat hal tersebut, tetapi ia tidak mengerti apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Lalu pribadi yang kedua ialah Kornelius. Dari malaikat, Kornelius mendapat pesan supaya ia pergi menjemput seorang yang bernama Petrus yang menumpang di rumah Simon. Lalu Kornelius mengutus orang-orang untuk pergi menjemput Petrus sesuai perintah yang ia dapat dari malaikat. Maka bertemulah Petrus dan Kornelius. Saudara-saudara, sesungguhnya pertemuan kedua pribadi yang tidak saling mengenal dan berbeda ini adalah mau menyatakan bahwa kedua-duanya mengalami sebuah peristiwa penyataan kehendak Allah. Petrus kemudian dalam pertemuan itu menjelaskan alasan kenapa bertemu. Dan setelah mendengar penjelasan Petrus, Kornelius mulai mengerti
jawaban dan kebingungannya akan penglihatan yang diterima sesuai petunjuk yang diberikan oleh Roh kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah juga kadangkala yang terjadi dalam hidup kita. Ada kalanya kita merasa bahwa Allah penuh teka-teki dalam hidup kita saat kita mempergumulkan sesuatu kepada Tuhan. Namun yang pasti bahwa Allah selalu memberikan konfirmasi jawabannya. Dan jawaban Allah dalam setiap gumul yang kita hadapi itu bermacam-macam, bervariasi cara Allah yang kita alami dalam hidup ini. Dan dengan berbagai hal yang Tuhan buat dalam hidup kita, sebenarnya kita diarahkan untuk menemukan kehendak Allah dalam hidup ini. Dengan berbagai cara Allah yang kita hadapi, kita temui dalam hidup ini, sebenarnya kita sedang diarahkan untuk mengerti dan semakin mengerti apa sebenarnya yang Tuhan inginkan melalui teka-teki hidup yang Ia berikan untuk kita alami. Sebab itu, belajarlah untuk tetap setia menanti jawaban dari Tuhan, sambil terus membuka diri, membuka hidup ini untuk dituntun dan diatur oleh Tuhan. Nantikanlah cara Allah di setiap doamu dan bersyukurlah untuk segala sesuatu yang Tuhan perkenankan untuk teralami dalam hidup ini. Saudara-saudara, Roh Kudus menuntun kita untuk dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, sehingga terus kita membawa hidup ini dibentuk oleh Tuhan dan untuk menemukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarkan dalam tuntunan Roh Kudus-Mu kami mengerti, sehingga kami tidak hanya menjadi pembaca firman, tetapi juga kami menjadi pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan. Berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu hari ini dalam beraktivitas dari anak-anak sampai orang dewasa. Berdoa untuk majelis gereja dalam menata pelayanan, pengurus OIG dalam pelayanan, diberkati, dipelihara dan dinaungi. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah, TNI dan Polri, tenaga kesehatan, saudara-saudara yang bekerja di bidang swasta. Berdoa untuk gereja-Mu dalam bersaksi, bersekutu dan melayani. Berdoa untuk mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit, sembuhkan dan pulihkan. Yang berduka, hiburkan. Yang sedang dalam pergumulan, angkat beban-beban pergumulan. Yang bersuka cita dengan berbagai berkat Tuhan yang mereka alami hari ini. Dan juga yang bersuka cita karena ulang tahun dan hari ulang tahun pernikahan. Biar mereka terus dapat menemukan kehendak Tuhan di dalam semua yang mereka alami. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan kepadamu. Ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam sehat, salam tangguh buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.